Sahabat Juara, selamat datang di Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Kembali lagi sama aku Maitza, dan di kelas hari ini kita akan bahas tentang satu kurikulum baru yang sudah diterapkan di pendidikan di Indonesia. Nah, Sahabat Juara tahu nggak ada kurikulum baru yang namanya Merdeka Belajar gitu. Nah, mungkin bagi sahabat-sahabat Juara yang belum tahu apa itu Merdeka Belajar, jadi ini adalah satu sistem kurikulum yang terbaru yang sudah diterapkan oleh Kemdikbud gitu ya, bagi sekolah-sekolah yang kemudian bisa diterapkan nih di sekolah masing-masing gitu. Tapi untuk saat ini memang kondisinya belum semua sekolah itu full menerapkan kurikulum Merdeka Belajar gitu. Jadi sebenarnya sekolah ini diberikan kebebasan nih sahabat Juara untuk memilih antara menerapkan kurikulum Merdeka Belajar atau tidak gitu. Nah, sebenarnya keputusan untuk sekolah kemudian memilih Merdeka Belajar sebagai kurikulum ini kan menjadi pilihan gitu ya untuk sekolah masing-masing. Tergantung dari sebenarnya kesiapan infrastruktur yang ada di sekolah dan juga penerapannya oleh guru. Nah, infrastruktur yang dimaksud tuh apa sih gitu ya? Kadang mungkin sahabat Juara bertanya-tanya, kita butuh apa untuk melaksanakan kurikulum yang terbaru ini gitu. Jadi kalau dari infrastruktur sendiri maksudnya adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk belajar ke depannya gitu, karena kita sudah hidup berdampingan dengan teknologi gitu ya. Mungkin sudah sering juga dibahas di kelas-kelas sebelumnya bahwa teknologi dan edukasi adalah satu kesatuan gitu, sudah berjalan bersama-sama dan sudah terintegrasi terlebih 2 tahun belakangan ini gitu. Jadi perangkat-perangkat yang dimaksud juga adalah sebenarnya perangkat yang digunakan sehari-hari gitu. Mungkin sahabat-sahabat Juara di rumah sudah terbekali gitu ya oleh smartphone, kemudian laptop atau komputer di rumah gitu. Nah, hal tersebut juga menunjang untuk kurikulum Merdeka Belajar ini bisa kemudian diterapkan secara maksimal gitu. Nah, termasuk di luar dari gadget wise gitu ya, kita membahas tentang alat kolaborasi antar siswanya yang digunakan saat sahabat-sahabat Juara kembali ke sekolah dan belajar gitu. Nah, Merdeka Belajar ini kurikulum yang sistem pemilihan kelasnya itu juga lebih bebas sahabat Juara. Jadi selain bebas itu penerapan banyak project, kemudian kolaborasi antar siswa gitu ya, itu juga dibutuhkan. Maka dari itu alat yang dibutuhkan pun juga sebenarnya semakin di-demand gitu oleh pemuka-pemuka di sekolah gitu ya, bagi guru-guru dan juga siswanya. Nah, kita akan membahas tentang sistem Merdeka Belajar dan juga apa saja nih yang bedanya gitu ya dengan kurikulum sebelumnya, kemudian bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini berjalan gitu ya, sehingga saat ini siswa-siswa yang belajar ke sekolah juga harus bisa mengikuti pace-nya gitu. Nah, jadi untuk Merdeka Belajar sendiri berbeda ya dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kalau misalnya dulu kita tidak berbasis dengan proyek-proyek yang harus dilakukan, sekarang melalui kurikulum Merdeka Belajar ini siswa-siswa di sekolah akan memiliki banyak pembelajaran gitu ya, mata pelajaran yang berbasis dengan project. Jadi project based learning, kemudian bisa memilih kelas secara ala-ala kuliahan gitu ya. Jadi kita bisa memilih mata pelajaran apa saja, siswa bisa memilih juga dicocokkan dengan fleksibilitas dari karir yang tersedia saat ini gitu. Jadi kalau misalnya berbicara dari lingkup gitu ya, mungkin dulu sahabat Juara di sekolah hanya memiliki 2 jenjang pendidikan yang bisa dipilih gitu, antara mau ngambil IPA atau mau ngambil IPS. Nah, tapi sekarang nggak hanya terpaku dari 2 itu saja. Sahabat Juara bisa bebas memilih terlepas ya dari IPA dan IPS aja gitu. Misalnya sahabat Juara di rumah lebih cenderung dan lebih berminat di bidang IT gitu, misalnya nanti ketika mencari pekerjaan bisa dijadikan satu gitu. Dan juga mungkin teman-teman di rumah
suka berbisnis gitu ya, kemudian IT dan bisnis itu bisa dijadikan satu, atau misalnya antropologi gitu ya digabungkan dengan IT dan lain sebagainya. Jadi lebih fleksibel, sahabat juara bisa memilih, dan harapannya bisa menunjang pemilihan karir sahabat juara ke depannya ketika sahabat juara sudah lulus dari sekolah gitu. Nah, karena Merdeka Belajar ini berbasis project gitu ya, jadi banyak sekali dibutuhkan research, kemudian transfer data, kemudian penjadwalan dan lain sebagainya gitu ya, baik untuk diri sendiri maupun ketika melakukan project based learning ini bersama kolega-kolega di dalam kelas gitu. Nah, dengan adanya perubahan nih dari sistem kurikulum yang dulu ke sekarang, sehingga sekarang butuh banyak research, butuh banyak mengerjakan transfer data dan lain sebagainya, otomatis dibutuhkan satu atau lebih alat kolaborasi yang terbaik nih untuk sahabat juara di rumah. Nah, banyak sekali sekarang sekolah-sekolah yang sudah menerapkan atau misalnya sedang dalam transisi untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini menggunakan satu alat kolaborasi yang terdapat semuanya di Google Workspace for Education. Jadi dari Google Workspace for Education ini, dari banyak fitur yang dimiliki oleh si Google ini, harapannya bisa memenuhi kebutuhan sahabat-sahabat juara di rumah yang saat ini memang kurikulumnya sudah berubah ya. Jadi mereka merdeka belajar dan harus menggunakan alat kolaborasi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita ngobrol nih tentang Google Workspace for Education, tentu saja fiturnya sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Dimulai dari yang paling basic, sahabat juara pasti sudah familiar dengan konsep email gitu ya. Mungkin sahabat juara di rumah juga sudah menggunakan Gmail dari dulu sekali gitu. Nah, sekarang ada Google Workspace for Education yang sebenarnya sistemnya sama dari emailnya, sama Gmail gitu ya. Jadi dari Gmail itu kemudian ada banyak sekali fitur-fitur tambahan, itu tools-tools tambahan yang bisa memaksimalkan. Misalnya kita berbicara tentang kolaborasi antar siswa, otomatis yang dibutuhkan adalah satu alat tool kolaborasi yang bisa didapatkan tidak hanya dari Gmail saja gitu. Misalnya kita bisa menggunakan Google Docs untuk bekerja sama antar siswa gitu ya. Jadi kerja kelompok, kemudian mau buat presentasi atau mau buat makalah, itu semua bisa didapatkan di tools yang ada di Google Workspace for Education melalui Google Docs misalnya, kemudian Google Slides dan juga Google Sheet gitu ya. Kemudian nih sahabat juara kan udah paham dan mungkin sekarang sudah merasakan perubahan-perubahan yang terjadi selama 2 tahun belakangan gitu ya. Ketika kita mau bertemu dulu ya, sebelum tahun 2020 tuh kita kalau mau ketemu janjian dulu nih, misalnya ketemuan di daerah mana gitu ya. Kita tinggal bawa laptop atau bawa buku, terus kemudian kita ketemu dan mengerjakan tugas. Tapi setelah pandemi terjadi 2 tahun belakangan ini, semuanya harus berubah. Kita harus bertemu terpaksa secara online gitu ya. Maka dari itu tools yang kemudian menjadi salah satu highlight ketika pandemi kemarin sedang rame-ramenya gitu ya, masih cukup tinggi angkanya sehingga sahabat juara harus tetap berada di rumah. Akhirnya ada satu tools yang bernama Google Meet yang bisa digunakan oleh sahabat juara di rumah. Jadi tetap bisa bertemu dan berinteraksi dengan sahabat-sahabat lainnya melalui online gitu. Kemudian ada juga fitur lainnya seperti Google Calendar. Nah, mungkin sahabat juara bertanya-tanya gitu, kita butuh Google Calendar buat apa sih gitu ya. Saya juga masih di bangku SMA gitu, atau misalnya di bangku kuliah gitu ya. Nah, sebenarnya tools ini gitu ya, tools Google Calendar ini sangat memudahkan sahabat juara apabila ingin membuat schedule. Terlebih ketika sahabat juara sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar gitu ya. Jadi dibutuhkan scheduling dan kita harus tahu juga nih, oh misalnya jam segini sekarang lagi kelas apa ya, kemudian ada kelas apa gitu. Dan saat sahabat juara mau mengerjakan tugas-tugas lain gitu dengan sahabat-sahabat yang lain, nah dengan adanya Google Calendar ini kita bisa melihat personalized jadwal sahabat-sahabat juara gitu. Jadi ketika kita mau coba
menentukan nih kita mau meeting jam berapa ya gitu, itu kita bisa lihat di kalender. Dan kemudian sangat mudah sekali untuk kemudian menjadwalkan agenda Google Meet bersama teman-teman di rumah. Nah, ketika kita berbicara tentang project based learning gitu ya, sahabat juara pasti membutuhkan research ya dan data-data yang kemudian akan diolah bersama-sama. Nah, ketika sahabat juara telah mengambil datanya nih misalnya dari lapangan, kemudian mengambil sampling juga ya, dan nantinya akan diolah data-data tersebut, sebenarnya bisa nih ada pilihan untuk kita upload gitu ya. Nah, terkadang sahabat juara yang mungkin memiliki perangkat yang kurang memadai dari segi drive-nya gitu ya, storage-nya, itu akan kesusahan gitu ketika kita melakukan penyimpanan data yang cukup besar gitu. Nah, sehingga data adanya Google Drive ini gitu ya di dalam Google Workspace for Education, harapannya bisa membantu sahabat juara untuk transfer data dan semuanya itu bisa disimpan secara aman di cloud gitu. Jadi tidak butuh hard drive yang lebih banyak lagi gitu. Jadi sahabat juara bisa langsung menyimpan data-data yang besar itu di cloud secara aman. Nah, itu tadi sekilas mengenai Merdeka Belajar dan bagaimana kurikulum itu telah diterapkan di berbagai macam sekolah untuk kemudian siswa-siswanya ini bisa belajar lagi dengan project based learning gitu ya, dengan sistem yang juga sudah berubah. Nah, harapannya ketika sahabat juara sudah berhadapan dengan Merdeka Belajar ini, siswa sahabat juara sendiri ya di rumah bisa lebih fleksibel lagi dan bisa belajar mengenai cross disciplinary dan bisa lebih kreatif lagi. Nah, segitu dulu untuk kelas hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kita di Kelas Juara, dan mungkin sahabat juara kalau punya saran ya bisa komen di bawah, dan jangan lupa untuk follow juga Instagram kita @kelasjuara_id. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Bye bye.